beberapa orang Japri, mereka siap. Sudah ada 3 orang yang mengirimkan biodata ke saya. Cuma semalam ada yang dimediasi kepala dusun. Gitu. Nah, saya bilang, langkah selanjutnya gimana? Kita nunggu perkembangan apa yang dilakukan kepala dusun dulu, seperti apa endingnya. Saya kan gitu. Nah, tak tunggu per hari ini, Mbak Yuni. Katanya hari ini mau ada pertemuan mereka. Jadi kalau sudah didamaikan berarti nggak ditangkap dong? Nah, ini makanya yang saya sayangkan kan itu lah. Tapi karena korban itu tidak hanya satu, ya kan? Korban itu nggak hanya satu. Kalau yang 1 atau 2 mereka mau damai silakan. Tapi korban yang lain kalau memang merasa dirugikan nggak apa-apa teriak. Dan saya bilang kasus ini atensi Kapolri, TPPO ini. Jadi sangat disayangkan juga kalau langkah mediasi dengan kepala dusun itu sangat disayangkan gitu loh. Makanya saya dengar dari rekaman video itu mengatakan bahwa kayaknya damai tuh, arahnya ke damai. Enggak, makanya coba gini, saya tetap ada 3 orang yang udah ngirim data ke saya. Oke. Ini saya pertegas, gimana ini siap katanya siap melaporkan, Pak. Oh ya sudah, tak tunggu perkembangannya dulu kepala dusun seperti apa. Oke, walaupun sebenarnya gini loh Mas, sebenarnya gini, kalaupun dusunnya ikut campur, tapi kan bukan damai. Ini bukan damai. Iya, kasus ini nggak, gini Mbak Yuni, yang jadi catatan kita, kasus ini nggak akan bisa damai. Iya, makanya kan nggak boleh damai. Kasus ini nggak akan bisa damai karena ini kasus TPPO atensi dan korban itu sebagian ada di sana. Jadi pertanggungjawaban pelaku ini tidak selesai sampai di sini hanya damai gitu loh, sampai para pekerja itu dipulangkan mereka tetap harus tanggung jawab kan gitu. Betul. Jadi kalau ini cuman karena Pak Kampungnya damai, maka dari itu aku nanya nih sama sampean karena kalau jenengan nggak keberatan kemungkinan besar nih Polda Jawa Timurnya tak suruh ngubungin jenengan gitu loh. Iya, makanya maksud saya kan gitu. Kemarin tuh, karena ini kan melibatkan ada Jember juga tuh Mbak. Rahmat itu kan Jember kayaknya. Iya, betul. Rahmat ini Jember, terus ada mana lagi itu. Pelakunya saya khawatir ada sindikat di luar Kabupaten Banyuwangi. Makanya saya sempat japri Mbak Yuni, kalau ada nomornya Satgas TPPO Polda, mungkin saya lebih mudah untuk koordinasi karena ini melibatkan antar kabupaten itu loh Mbak. Makanya saya nanya nih sama jenengan, saya punya nomor privatnya Polda, saya sudah menghubungi Polda, dan apakah jenengan nggak keberatan nomor yang jenengan tak kasih no Kapoldanya Jawa Timur langsung? Saya tidak masalah. Tidak masalah. Jadi saya tidak tahu nih siapa yang akan dihubungin dan akan menghubungi jenengan. Tapi nomor jenengan tak kasihkan Poldanya langsung. Ya oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang saya udah siap karena beberapa korban udah mengirimkan biodata. Kalau kemarin saya pasti bingung kalau ditanya korbannya siapa, mereka belum ada yang ngirim data ke saya gitu loh. Lah iya, karena mereka sudah hadir nih waktu di live-nya Pak Beni gitu loh. Ini Pak Beni belum nanya saya. Saya takutnya nih tiba-tiba Pak Beni nanya saya dan saya nggak gerak sama sekali, kan saya malu jadinya. Iya itu dah, makanya nggak apa, coba kirim Mbak Yuni biar bisa koordinasi lebih cepat ya. Iya, sama Satgas TPPO-nya Jawa Timur ya, karena Jawa Timur sangat cepat sekali kalau mereka tahu ada sindikat dan ada orang yang mengorganisasikan sebuah TPPO, mereka sangat cepat. Makanya aku barusan, karena aku lihat ini sepertinya sudah didamaikan sama Pak Kampung. Ya ini makanya Pak Kampung ini yang agak payah. Kenapa saya sangat sesalkan apa yang ditempuh oleh beberapa korban itu kok ketemu Pak Kepala Dusun ngapain kan gitu, karena kasus ini kasus atensi. Tapi ya saya nggak akan menyalahkan karena dia juga orang awam, takut nanti berpikirnya aneh-aneh ya kan. Bukan, dan masalahnya sekarang orang yang pertama kali telepon saya sekarang diancam. Ya, kalau ancaman kemarin Mbak, kemarin udah ada beberapa orang yang merasa diancam, makanya saya kasih masukan. Ini mereka merajalela, mereka menebar intimidasi agar para korbannya tidak membuat laporan. Makanya ini syaratnya dari para korban itu harus kompak, tak gituin. Makanya seperti yang saya katakan nih, kalau kita atensinya cuma di bawah Mas, kayaknya ini redam. Ini kasus Rusia ini reda. Maka dari itu kan saya bilang nih, perlu nggak saya turunkan Polda untuk saya tanyakan Polda untuk turun tangan, atau dari pihak Jakarta Pusat untuk turun tangan. Makanya saya nanya nih, sama butuh bantuan itu nggak?
Mbak Yuni gini aja, coba Mbak Yuni itu tadi sesuai rencana kirimkan nomor saya ke Satgas TPPU atau saya yang dikasih namanya Satgas TPPU biar saya untuk mudah koordinasi karena data tidak orang TKI korban ini udah di saya sehingga saya enak untuk bahas lebih jauh. Oh, Satgasnya saya nggak punya, saya langsung Poldanya. Saya nggak tahu yang bawahnya. Jadi makanya saya tanya sama sampean. Jadi saya langsung cari kepalanya langsung, tapi mungkin kepalanya nyuruh orang lain untuk menghubungi sampean. Ini pertama. Nanti biasanya disposisi ke unit ini di bawahnya, di Peter atau apa gitu. Oke, siap. Oke, jadi saya akan hubungi dua, Mas. Yang satu pusat Jakarta, yang satu Jawa Timur. Saya tidak tahu siapa yang cepat akan menanganinya. Siap. Siap. Ini beberapa korban juga udah siap ketemu saya, cuman masih saya atur waktu sambil nunggu perkembangan dari Pak Kasum tadi. Ya itu dokumentasinya sangat penting sekali ya Mas ya. Setelah saya lihat dokumentasi itu, saya rasa arahnya ke damai sih. Ya makanya ini makanya kan gini Mbak. Kemarin ada korban yang minta saya dampingi. Saya perjelas. Mohon maaf, saya nggak mungkin tiba-tiba langsung muncul. Yang pertama sampean belum pernah ketemu saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kapasitas saya sebagai apa di situ? Betul. Untuk mendampingi sebagai apa sama? Iya, makanya itu. Karena untuk kita melangkah kan harus jelas. Kecuali memang korban udah pernah ketemu saya udah paham kronologinya seperti apa. Saya di pihak korban pastikan gitu, Mbak. Iya, tapi kalau Polda sudah mendapatkan laporan dan ancaman, sebenarnya Polda bisa bergerak secara langsung. Iya. Ini kasus ini udah layak untuk ditindaklanjuti secara hukum. Karena udah luar biasa. Mereka bentuk ancamannya juga udah luar biasa. Dan yang anehnya Mas, orang yang pertama kali melapor ke saya sekarang diancam. Orang yang pertama, dia punya YouTube saya nih. Mereka ngelihat YouTube saya. Iya. Jadi pelaku ini dan keluarganya ngelihat YouTube saya. Makanya suara jenengan sekarang pun tak rekam. Kenapa? Saya ingin memastikan bahwa sampean itu mau bergerak sendiri atau butuh dari Polda atau butuh dari pusat. Makanya aku nanya mandinya. Kalau makanya itu, karena kita di bawah, karena kita di daerah. Nah, sebenarnya kasus ini kita bisa laporan ke Polresta Banyuwangi aja bisa. Namun karena melibatkan antar kabupaten, termasuk ada yang dari Jember korbannya, mungkin akan lebih mudah dan lebih cepat penanganannya kalau kita melibatkan Satgas TPPU Polda, Mbak. Gitu loh. Oke, siap. Jadi saya akan hubungi Polda ya. Oke, Mbak Yuni. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Yuni. Yo, bye-bye. Oke, sempat saya cekek dengan korban perdagangan manusia yang ke Rusia karena mereka menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan. Saya sendiri katakan bahwa saya tidak ada untungnya, tidak ada ruginya saat kasus itu berhenti di jalan. Dan tidak semua kasus bisa saya tangani karena saya sadar diri, bukan siapa-siapa. Seperti Mas Bagus katakan, posisi kita itu apa? Nah, di sini saya sebagai media saja, saya bukan siapa-siapa. Saya sebagai media saja. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Polda, Pak Kapolda yang ada di Jawa Timur dan juga yang ada di Jakarta Pusat ya, karena ini sudah merambah ke Jakarta. Kemarin waktu saya live secara langsung dan tidak langsung bertemu dengan Pak Kabadan, berbicara dengan Pak Kabadan BP2MI, Bapak Beni Ramdhani. Jadi saya nggak mungkin dong kasus ini saya biarkan, kecuali kalian memang menyatakan dibiarkan. Jadi satu orang itu adalah korban itu mengatakan sama saya, pertama kali dia telepon saya, dia pertama kali ingin mengungkap ini, dia sudah diancam. Nah, ancaman itu semakin banyak dan saya tidak tahu, ini saya lihat dari video-video itu sepertinya nih give up, sepertinya damai, karena ini ranahnya bukan cuma lokal. Jadi sekali lagi bukan cuma lokal yang ingin didamaikan itu lokal karena tetangga sendiri. Bagaimana dengan antar kabupaten? Antar kabupaten bagaimana bisa damai? Benar nggak sih? Jadi ini buat orang-orang Banyuwangi, kalau kalian sebagai korban, jangan damai dong. Kalian damai, tapi kalian harus juga menyelamatkan orang-orang yang lainnya. Yang lainnya dari Banyuwangi ini, yang dari Jember, yang dari Lumajang, yang dari Probolinggo, Situbondo, bahkan yang dari Malang. Kalau kalian damai, karena itu adalah tetangga kalian, bagaimana dengan orang-orang yang lain yang tidak pernah mengenalinya? Nah, media saya sudah nyampe di Banyuwangi, bahkan pelaku sudah nonton YouTube saya. Maka saya ingin katakan, kalau Pak kampungnya, kalau Pak desanya minta damai dan bisa damai, kelar dong urusannya.
Tapi apakah si pelaku ini tidak akan mencari orang di luar kampung mereka? Tidak ada siapapun yang bisa menjamin. Karena itu saya barusan menginfokan pada Pak Kapolda yang ada di Jawa Timur, semoga cepat dibalas karena kebetulan belum dibalas. Dan kalau Bapak Kapolda tidak ada jawaban, mungkin saya akan lanjutkan ke Jakarta. Jadi saya secara langsung dan tidak langsung akan melanjutkannya ke Jakarta. Dan sekali lagi ini bukan ranah saya. Saya sebagai masyarakat biasa, saya berhak dong mengevaluasi lingkungan saya karena saya orang Jawa Timur. Jadi ini saya ingin sampaikan bahwa siapapun korban perdagangan manusia yang kalian merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan, atau bahkan kalian sempat dianiaya, bahkan kalian tidak secara prosedural ada di luar negeri, kalian harus melaporkannya. Biar orang-orang di kampung itu tidak seenaknya aja mendapatkan informasi mentah-mentah. Nggak cukup orang dianiaya di Kamboja, kalian nggak cukup lihat orang-orang dianiaya di Kamboja. Berapa orang yang diselamatkan oleh negeri kita, oleh negara kita? Kan jadinya sibuk untuk ngurus-ngurusin yang seperti ini. Benar nggak sih? Jadi kita sebagai orang awam juga harus aware. Kita sebagai orang awam harus berhati-hati. Kita harus memberikan informasi yang tepat dan jelas. Saya tidak ingin informasi ini hanya mandek ke saya. Jadi saya akan hentikan langkahnya dengan cara apapun. Jadi perdagangan manusia, Mbak, kalau kerja masih dapat majikan yang baik, rezeki lah. Bagaimana kalau kerja sampai disiksa, disetrum, digebui, dikecek, diuyui, diide-ide? Itu yang saya sangat sayangkan. Karena memang lapangan pekerjaan di negara kita itu sangat sulit sekali. Makanya kita berpikir untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedural. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.